Alisa ya Bu, ya Bu Sinta ya. Beda dengan Mbak Anissa, beda dengan Mbak Inaya. Bayangin dari ibu yang satu saja anaknya bisa beda-beda. Luar biasa. Nah, inilah nasihat seorang ibu. Dan bola sekarang ke teman kita yang baru diakui sebagai agama, Konghucu. Pak Chandra, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Salam kebangsaan. Pak Kiai Soleh, para narasumber, para tokoh agama, ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Saya senang berada di sini dan keberadaan saya di sini hari ini bisa di sini tentu saja berkat jasa Gus Dur. Tanpa Gus Dur artinya tidak mungkin saya bisa duduk sejajar dengan bapak-bapak dan ibu di sini. Kita tahu bahwa begitu beliau jadi presiden, beliau yang dilakukan adalah mencabut Inpres 14 tahun 67 yang melarang ekspresi budaya dan kepercayaan dan keagamaan orang Tionghoa. Dan tadi pagi saya terharu menyaksikan karena Pak Kiai menggunakan barongsai untuk mengantar kita di sini. Itu bisa terjadi karena Gus Dur. Tanpa beliau tidak mungkin terjadi. Jadi kita sudah melihat bahwa memang begitu besar jasa beliau bagi bangsa ini, bagi kami, bagi kita semua, karena betul-betul beliau mencintai keberagaman itu. Jadi beliau ingin menjadikan kita semua ini sebagai saudara sejati, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sinta, persaudaraan sejati bagi beliau itu sangat penting sekali. Jadi beliau, saya masih ingat sekali pada waktu menemani beliau di rumah waktu kena stroke pertama atau kedua saya lupa, saya suka menemani datang ngobrol, dia bilang, Pak Chandra, teman itu yang sejati itu adalah teman dalam suka dan duka. Waktu itu beliau belum menjadi presiden, makanya ketika beliau menjadi presiden, beliau nggak lupa. Jadi beliau masih melihat kita di dalam kesulitan, beliau langsung membantu. Jadi kepercayaan untuk saling membantu betul-betul saya rasakan. Para ibu bapak yang saya hormati, nilai-nilai itu dari mana diperoleh? Nilai-nilai universal itu dari mana diperoleh? Saya berkeyakinan bahwa itu ada pada keluarga yang utama. Jadi peran keluarga itu sangat penting sekali di dalam menanamkan nilai-nilai mulia yang sehingga membentuk kita menjadi manusia yang berkarakter. Manusia yang berkarakter itu dibentuk dari keluarga. Oleh karena itu peran dari ibu-ibu, peran dari bapak-bapak, peran dari kita semua sebagai bapak, ibu yang mengasihi anak-anaknya, sebagai anak-anak yang menghormati ibu bapaknya, dari situlah tumbuh cinta kasih itu. Jadi itu harus dimulai dari keluarga, karena keluarga itu adalah elemen, adalah sel-sel di dalam kehidupan kebangsaan kita. Jadi kalau kita bicara dunia, maka kita bicara ada pokoknya pada negara. Kalau kita bicara negara, turunannya adalah pada keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang harmonis, yang baik itu membentuk masyarakat yang baik, membentuk negaranya juga baik. Kalau pemimpin-pemimpin itu di dalam keluarganya harmonis, maka dia akan memimpin dengan baik juga. Jadi sekali lagi kita semua jangan sampai lupa di dalam membina keluarga yang harmonis. Anak-anak, menjadilah anak-anak yang berbakti kepada keluarga, kepada orang tua, akhirnya kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Kemudian di dalam nilai-nilai yang penting lagi itu Nabi Konghucu menyampaikan ada 6 pedoman yang diberikan kepada kita agar kita ini betul-betul bisa hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Yang pertama itu adalah
harus berperilaku hormat. Kita sudah melihat dari pagi ini bagaimana perilaku itu ditunjukkan, terutama oleh Pak Kiai Soleh yang memberikan bagaimana beliau menghormati agama dan kepercayaan yang lain. Itu adalah hal yang luar biasa bagi saya, teladan yang luar biasa untuk kita saling menghormati. Kemudian lapang hati, ya, lapang hati itu sangat penting sekali. Jadi kita tidak mudah bersikap sinis, egoistis dan lain sebagainya. Jadi berlapang hati. Terus yang terpenting lagi adalah ini, trust, dapat dipercaya. Ini yang kadang-kadang menipis. Jadi bangsa yang maju, bangsa yang besar di dunia ini adalah bangsa yang trustnya tinggi. Jadi rasa saling dapat dipercaya itu tinggi. Jadi kalau kita di antara kita ini berbeda agama dan sebagainya, ada rasa percaya, trust yang tinggi di antara kita, maka semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi mudah, tidak prosedural, tidak memerlukan formalitas yang tinggi, karena kita saling percaya. Jadi nilai saling percaya ini sangat penting dikembangkan oleh para pemimpin kita, kemudian oleh masyarakat kita, apalagi kita berbeda agama dan lain sebagainya, harus ada trust di antara kita. Ini yang sangat-sangat penting. Jadi kalau kita ada rasa saling percaya satu sama lain, maka urusan menjadi mudah, karena tidak menimbulkan sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit berpikiran negatif. Jadi semuanya bisa berpikir positif dan betul-betul merasakan bahwa kita tidak ingin saling menyalahkan atau mencari kesempatan. Kalau kita saling percaya. Kemudian bermurah hati. Ya, bermurah hati adalah sangat penting sekali untuk bersama-sama memajukan masyarakat kita ini. Jadi Ibu Sinta sudah mempelopori lama, mulai dari tahun 2000 saya rasa kita memulai. Awal-awal juga kami ikut mendampingi, artinya dari Konghucu selalu menyertai Ibu di dalam sahur keliling. Sahur keliling itu program beliau yang senantiasa kita dukung di berbagai daerah. Nah, ini adalah dalam rangka kita maju, kita harus membuat orang lain maju. Jadi suatu segmen masyarakat tidak bisa maju sendiri. Kalau kita mau Indonesia ini maju, kita tidak bisa meninggalkan kelompok lain. Jadi harus saling memajukan, ya, saling memajukan. Jadi merasa tadi itu, kalau yang tadi Gus Dur sampaikan suka dan duka, bagaimana persaudaraan sejati hidup dalam suka dan duka ini bisa kita jabarkan dalam tingkat yang makro, yaitu kepedulian, saling memajukan dalam perekonomian. Misalnya bagaimana kita menerapkan apa yang disampaikan dalam Islam, misalnya lebih mengutamakan bagi hasil, bagi risiko, bagi hasil, itu bagaimana bisa dirasakan. Kalau itu dirasakan dalam perekonomian, itu sangat penting sekali saling memajukan, ya, saling memajukan. Kalau itu kita lakukan, maka kita bisa berangkat bersama-sama, kebersamaan itu bisa tercipta. Dan tentu yang berikutnya adalah keadilan. Artinya perlu kita senantiasa memperhatikan hal ini. Kemudian kita selaku bangsa Indonesia ini, yang penting adalah bahwa kita ini yakin bahwa kita makhluk Tuhan yang sebetulnya kita satu keluarga. Satu keluarga karena diciptakan oleh pencipta yang sama. Jadi dengan penyebutan yang berbeda-beda, kreatornya itu sama, penciptanya sama. Nah, kalau penciptanya sama, kok kita mesti bertengkar, berkelahi hanya karena perbedaan-perbedaan cara mengekspresikannya? Ya, tadi sudah diuraikan. Adanya agama yang berbeda ini adalah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan untuk menguji kita, apakah kita mampu dengan ada perbedaan-perbedaan itu, tapi kita bisa bersinergi. Setiap manusia ini memang kehebatan Tuhan itu menciptakannya unik. Unik. Jadi tadi itu bukan hanya saudara sekandung, anak kembar pun tidak bisa 100% sama. Jadi uniqueness-nya itu kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Jadi janganlah kita bermimpi
bahwa agama di dunianya ada satu misalnya. Janganlah kita berpikir Indonesia ini seragam, karena itu bukan Indonesia kalau itu terjadi. Oleh karena itu kita harus mempertahankan keberagaman tadi. Tadi begitu kita menikmati keindahan masing-masing kesenian atau kita melihat bagaimana tari Bali bisa ditampilkan di sini dan kita menyambutnya dengan baik. Itu kekayaan yang beraneka warna itu membuat indah semuanya. Jadi kita harus menyadari bahwa manusia di dunia ini adalah keluarga besar. Adalah kalau dalam Konghucu disebutkan di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara. Ya, persaudaraan itu harus kita tekankan. Kemudian jadikanlah keluarga sebagai school of love. School of love artinya itu di dalam keluarga itulah tempat kita belajar mencintai sesama manusia, mencintai sama saudara kita. Kemudian diperluas. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting sekali, memperkuat institusi keluarga itu sangat penting sekali. Kemudian itu diluaskan. Makanya jangan sampai di keluarga itu diajarkan suatu ajaran agama yang fanatik membabi buta. Artinya menganggap umat agama lain itu misalnya kafir. Itu jangan sampai terjadi di dalam suatu keluarga. Karena itu akan membekas, karena anak itu akan percaya omongan orang tuanya. Akan percaya pada orang tuanya, nanti kalau di luar dia ekspresikan. Oleh karena itu dunia pendidikan harus betul-betul tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi pendidikan hati, segi afektif domain ini perlu betul-betul ditekankan agar mereka menjadi manusia berkarakter. Hanya dengan manusia berkarakter itulah mereka mampu mengatasi apa saja di dalam yang dihadapi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan panitia mengadakan acara seperti ini. Semoga apa yang telah kita tampilkan di sini sudah memberikan pelajaran yang berharga kepada kita untuk kita bawa pulang masing-masing. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Chandra, dan saya kira sangat khas Konghucu. Jadi artinya kembali ke keluarga. Lalu beberapa nilai etika dipaparkan oleh Pak Chandra. Dari Pak Chandra ke Pak Slop, saya lupa setiap orang akan bicara 10 menit. Kalau Bu Sinta lebih itu karena dia sendirian, jadi jatah yang lain boleh diambil sama Bu Sinta. Sebenarnya kita memanggil 3 perempuan, tapi diwakili 1, jadi 30 menit, tidak apa-apa. Jadi Pak Slop ini 10 menit. Ya, masih. Terima kasih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya merasa berbahagia bisa hadir di sini karena tadi menjadi saksi dari suatu kekuatan yang ada di Indonesia yang mungkin tidak ada di tempat-tempat lain di dunia ini. Maksudnya apa? Rupanya ada suatu kekuatan dalam budaya yang terkait dengan agama-agama yang umpamanya di dunia barat tidak ada. Di dunia barat itu makin didominasi oleh suatu ideologi yang juga